Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesehatan, lapangan waktu hingga kita dapat hadir di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan bersama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan semua orang yang mengikuti beliau. Ikhwani fiddin, pagi ini kita akan masih membahas kitab yang ditulis oleh Ali Hasan yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masalah yang keenam dalam buku ini mengenai al-khilafu wa atharuhu, perselisihan dan dampak-dampaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada bab ini atau pada pasal ini Syekh menyoroti perselisihan yang terjadi terutama di kalangan salafiyin yang semakin hari semakin lebar, semakin tajam. Seolah-olah telah menjadi syiar bagi dakwah salafiyah bahwa mereka harus berselisih kemudian berpecah. Beliau mengatakan sesungguhnya perselisihan yang terjadi yang bertambah luas sekarang ini kebanyakan terjadi di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada salafiyah atau kepada dakwah salaf. Yang ini membid'ahkan yang ini, yang itu menyesatkan yang ini, dan bahkan nyaris saja sebahagian dari mereka mengkafirkan sebahagian yang lain. Adapun tabligh saling membid'ahkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka ini sudah merata di mana-mana. Kita lihat penyakit ini sudah kita lihat di mana-mana. Hampir di semua tempat yang diisi oleh dakwah salaf akan kita temukan fenomena seperti ini, yaitu fenomena saling membid'ahkan satu sama lainnya, atau ada satu golongan yang suka membid'ahkan kelompok yang lain dan menyesatkan, artinya menyesatkan kelompok lain, hingga sebahagian orang bahkan ada yang berani mengucapkan ataupun memvonis, menjuluki orang yang berseberangan dengannya dengan perkataan aduullah, musuh Allah. Apalagi di media internet kata-kata seperti ini banyak bermunculan. Musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh sunnah, dan seterusnya. Kenapa orang-orang ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kalaupun terjadi perselisihan, maka perselisihan itu seharusnya ingkana walabud, jika memang harus terjadi perselisihan, hendaknya dia jadikan perselisihan itu perselisihan yang ilmian bil hujjah wad dalil wal burhan. Itu perselisihan ilmiah. Kalaupun mau ada intiqad, kritik ataupun bantahan, maka seharusnya bantahan dan kritik itu disampaikan dengan cara yang santun dan ilmiah.
yaitu dengan hujjah, dalil dan keterangan, bukan dengan julukan-julukan atau vonis-vonis yang tidak berdasar, atau bahkan dengan fitnah dan buhtan, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Wa min ghairi mukhasamatin wala unqwan duna mu'ada, harus ada permusuhan, tanpa harus ada pertengkaran, dan tanpa harus ada kekerasan. Karena yang namanya berbeda pendapat tidak harus bermusuhan dan tidak harus saling bertengkar, bahkan ejek-ejekan dan saling menjuluki satu sama lainnya. Seperti yang terjadi di internet, di mana sebahagian kelompok menjuluki sebahagian yang lainnya dengan julukan-julukan yang tidak pantas. Ya, dengan bahkan julukan-julukan yang konotasinya itu adalah takfir, pengkafiran, atau pembid'ahan, atau tuduhan fasik, zalim dan seterusnya. Nah, kalaupun kata beliau di sini, ya, la budda minal khilaf, harus terjadi perselisihan, maka jadikanlah perselisihan itu perselisihan yang ilmiah. Seperti halnya perselisihan yang terjadi di kalangan ulama. Mereka berselisih satu sama lain, tapi mereka tetap menjaga kita katakan adab dan etika khilaf, etika berselisih pendapat. Wahakadha, kata beliau, begitulah kejadiannya. Fala yakhlu baladun islamiyyun wal asaf min misli hadza al-ikhtilaf wa taqasum wa tadabur wa taharus. Demikianlah kenyataannya, tidak ada satupun negeri Islam, ini sangat disayangkan kata beliau, melainkan ada perselisihan yang modelnya seperti ini. Pertengkaran, saling membelakangi, ya, saling bermusuhan seperti yang kita lihat. Hingga dakwah salaf porak-poranda, tercabik-cabik, terpecah-pecah. Wa hadza lam yakun qat min maqasidil Islamil azim. Beliau mengatakan ini bukan termasuk tujuan Islam yang agung. Islam tidak menganjurkan memeluknya untuk saling berselisih atau saling bertengkar satu sama lainnya, apalagi bermusuhan. Islam ditegakkan di atas dasar yang jelas seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini dasarnya. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah-pecah. Yaitu kita diperintahkan untuk bersatu dalam berpegang teguh dengan agama Allah dan meninggalkan sikap tafarruq, yaitu berpecah belah. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak, apalagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan fal i'tilaf huwal aslu. Ya, bahwa persatuan itu adalah asal. Maka seluruh sebab-sebab yang mengacu kepada persatuan itu dianjurkan, dan seluruh sebab-sebab yang mengarah kepada perpecahan atau perselisihan itu dilarang. Maka dari itu Rasulullah melarang membaca Quran yang bisa menyebabkan perpecahan. Iqra'ul Quran fi ma talafat qulubukum wa idza ikhtalaftum fihi faqumu anhu. Bacalah Quran yang membuat kalian bersatu, dan apabila kalian berselisih tentangnya maka bubarlah, artinya tinggalkan, jangan dilanjutkan dan jangan diteruskan hingga bisa menjurus kepada perpecahan atau perselisihan. Ya, nah demikian itu dalam hal membaca Al-Quran. Ya, dilihat dulu di situ unsur persatuannya. Jangan ditonjolkan perselisihan dan perbedaan hingga bisa menumbuhkan ataupun menimbulkan perpecahan. Wal ikhtilaf, bukan perselisihan. Wal ittifaq huwal asas. Kesepakatan itu adalah asas. Lal iftiraq, bukan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 27 halaman 51 mengatakan, ta'lamuna anna minal qawa'idil azimah,
kalian harus tahu bahwa di antara kaidah-kaidah yang agung allati hiya min jima'id din, yang itu merupakan intisari agama Islam, adalah ta'lifal qulub, yaitu menyatukan hati. Menyatukan hati. Hingga dalam salat harus rata dan berpadu. Bertemu kaki dengan kaki, bertemu bahu dengan bahu, tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur. Agar hati tidak berselisih. Ya, badan jasad kasar diperintahkan untuk seolah bersatu, karena persatuan ya kita katakan badan ataupun jasad kasar atau jasad luar itu menunjukkan persatuan hati. Demikian sebaliknya, perselisihan yang terjadi di luar itu menunjukkan perselisihan hati. Wa istima'il kalimah, dan bersatunya kalimat. Wa salaha dzatil bain, dan perdamaian di antara orang-orang yang berhubungan. Ya, artinya orang-orang yang ada satu sama lainnya itu harus salah, harus senantiasa dalam perdamaian. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu dzata bainikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kamu. Ya, damaikanlah. Nah, di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa mendamaikan orang itu bukan hanya pada saat berselisih. Ya, dan biasanya kalau sudah berselisih, perdamaian juga akan semakin jauh. Maka fa aslihu dzata bainikum, maksud ayat ini adalah damaikanlah antara saudara-saudara kamu jauh-jauh hari sebelum terjadi perselisihan. Di mana kalau sudah terlihat adanya benih-benih perselisihan, itu harus segera didamaikan. Jangan tunggu pecah belah, ya, baru diusahakan perdamaian. Ya, kadang-kadang kalau kita ambil contoh piring atau gelas, kalau masih retak, untuk mendamaikannya masih mudah. Tapi kalau sudah pecah berkeping-keping, ya memang usaha untuk mendamaikannya ada, bisa, tapi begitu amat susah untuk melakukannya. Sangat susah untuk menyatukan kembali kalau sudah berkeping-keping seperti itu. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi perintah untuk mendamaikan antara saudara-saudara kamu itu bukan hanya nunggu nanti kalau sudah pecah belah. Tidak. Tapi kalau tercium, ya terendus adanya benih-benih perpecahan, maka itu harus segera dilakukan langkah-langkah perdamaian. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena ada sebagian orang yang hanya mau mendamaikan kalau sudah pecah belah. Kalau sudah hati itu saling bertolak belakang satu sama lainnya, bermusuhan, ya barulah diupayakan perdamaian. Nah, kadang-kadang upaya perdamaian seperti ini susah untuk dilakukan. Bahkan banyak ya pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwa usaha-usaha tersebut gagal. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Wa qala rahimahullah, di tempat lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yaitu dalam juz yang ke-13 halaman 332 di buku yang sama, yaitu Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan wa kullama kana al-asru asraf kana al-ijtima'u wal-i'tilaf wal-ilmu wal-bayanu fihi aktsar. Beliau mengatakan apabila satu masa dan semakin mulia satu masa, semakin mulia, semakin terhormat satu masa itu, maka ijtima', persatuan, ya, kemudian keserasian, ilmu dan bayan itu lebih banyak. Artinya ikhwan fillah, perselisihan itu mengangkat ilmu dan berkah, mengangkat rahmah, ya, mengangkat banyak berkah, ya, terutama ilmu. Ilmu akan terangkat dengan adanya perselisihan. Dan semakin bersatu umat ini, maka semakin banyak ilmu yang turun, semakin banyak berkah yang turun, semakin banyak rahmat yang tercurah kepada umat ini. Dan apabila mereka saling berselisih, maka akan terangkat pula lah ilmu. Dan ini sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika akan turun penjelasan tentang malam Lailatul Qadar,
ternyata pada malam itu ada dua laki-laki yang bertengkar hingga membuat sibuk orang-orang banyak, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pagi hari, ya, hingga pagi hari, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluput untuk mendapat penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Dikatakan bahwa penjelasan malam Lailatul Qadar diangkat karena adanya perselisihan itu. Jadi coba lihat ikhwan fillah, perselisihan ini mengangkat keberkahan, ya, terutama keberkahan ilmu. Demikian ikhwan fillah. Beliau mengatakan, Syekh Ali menambahkan di sini, "Na'am, man khalafal haq wujiha bima yastahiquhu fi hukmi syara'." Memang kalau ada yang menyelisihi kebenaran, ya kita diperintahkan untuk bersatu, kita diperintahkan untuk saling menyatukan visi, menyatukan langkah. Akan tetapi beliau mengatakan tidak menampik kalau ada yang pihak-pihak yang menyelisihi kebenaran, maka harus dihadapi dengan dengan langkah-langkah yang pantas untuknya, sesuai dengan hukum syar'i yang bijaksana, dengan syarat-syarat ilmiah yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi." Barang siapa yang melakukan satu dosa dan kesalahan, maka sesungguhnya dia telah mengusahakan dosa itu untuk dirinya sendiri. Artinya akibatnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Artinya di sini perintah untuk bersatu tidak menghalangi kita untuk menjelaskan al-haq dan untuk menasihati orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa juz 28 halaman 15 sampai 16 mengatakan, "Fa idza kana al-muallim aw al-ustaz qad amara bi hajri syahsin." Apabila ada seorang muallim atau seorang ustaz, yaitu bila ada seorang yang digelari ataupun yang dipanggil sebagai muallim, muallim manapun dia, atau ustaz manapun dia. Karena di Medan kadang-kadang dipanggil muallim juga. Ada muallim fulan dan muallim fulan, ada ustaz fulan dan ustaz fulan. Qad amara bi hajri syaksin, ia telah menyuruh. Siapa yang disuruh? Biasanya murid-muridnya. Untuk menghajar, memboikot seseorang. Au bi ihdarihi au isqatihi au ibadihi, atau memerintahkan untuk menghancurkan orang itu atau menjatuhkan ataupun menjauhkannya. Wa nahwi dzalika, atau yang semacam itu, nudirokihi, maka coba dilihat dulu, coba diperiksa, jangan ditelan bulat-bulat, ya, jangan dimakan bulat-bulat. Fa in kana qad fa'ala dzamban syar'iyyan, jika orang yang dituduhkan itu telah melakukan satu dosa syar'i, ya, dikatakan di sini dosa yang syar'i, artinya dzamban syar'iyyan. Syekhul Islam menggunakan kata-kata dzamban syar'iyyan, bukan dzamban saja, bukan dosa, tapi dosa syar'i. Artinya apa? Satu perbuatan yang dianggap dosa oleh syariat. Karena kalau ukurannya bukan syariat, kadang-kadang ada seseorang yang mengatakan fulan itu salah, fulan itu berdosa menurut dia, tapi menurut syariat ternyata tidak. Ya, jadi ada kaitannya di sini atau ada pengkhususannya di sini dengan apa? Dengan syar'i. Uqiba bi qadri dzambihi bila ziyadah, maka ia harus dihukumi menurut kadar dosanya, tidak boleh lebih. Artinya di sini ikhwan fillah saya contohkan, kalau dosanya misalnya mencuri, maka yang dipotong itu tangannya, jangan lehernya. Kalau yang dipotong lehernya itu salah. Ini namanya apa? Ya ta'adda hududallah, melangkahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya tambahan. Ya, hukum syar'inya adalah potong tangan, bukan potong leher. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi bila ziyadah, tanpa harus ada tambahan atau tanpa melebihi hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu jika benar terbukti bersalah secara syar'i. Dan hukumannya juga harus sesuai dengan porsinya. Yaitu sesuai dengan apa? Dengan hukum syariat, tidak boleh lebih.
Wa in lam yakun adnaba dzamban syar'iyyan, dan jika ternyata dia tidak melakukan suatu dosa yang dianggap dosa oleh syariat, lam yajuz ayyu'aqabu bi syai'in, maka dia tidak boleh dihukum apapun. Nah, kalau dia ternyata tidak terbukti melakukan suatu kesalahan apapun pandangan syariat, maka tidak boleh dia dihukum. Tidak boleh dia disikapi seperti yang diperintahkan oleh muallim dan ustaz itu. Ya, li ajli gharadal muallim aw ghairihi. Hanya karena untuk memuaskan maksud si muallim atau tujuan-tujuan lainnya. Ya, kadang-kadang ada di situ ya kita katakan intrik-intrik pribadi, ada maksud-maksud tertentu. Ya, yang tidak sejalan dengan apa? Dengan tujuan syariat, yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syariat. Jadi beliau mengatakan jika ternyata dia tidak berdosa secara syariat atau secara syar'i, tidak boleh dihukum. Hanya karena ingin memenuhi tuntutan dan perintah dari guru itu, dari muallim itu atau dari ustaz tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaysa lil muallimin ayyuhadzibun nas. Beliau mengatakan, ini masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para muallim termasuk juga ustaz tidak boleh menggolong-golongkan manusia. Artinya memecah belah mereka, ya, meminta kepada orang-orang supaya mengelompokkan diri kepadanya, ya, atau membuat hizib-hizib tertentu di dalam Islam, ya, yaitu memilah-milah manusia, wa yaf'alu ma yulqi bainahumul adawata wal baghdha, dan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bal yakununa misdal ukhwah al-muta'awinin al-birri wa taqwa. Namun hendaklah mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, yang saling tolong-menolong, yang saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu ikhwan fillah, lidzalika qala man qala minas sahabah radhiyallahu anhum ta'silan al-khilafu syarrun. Perselisihan itu buruk. Ini diucapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ia ditanya mengapa ia mengikuti Utsman bin Affan yang menyempurnakan sholat di Mina, sementara beliau berpendapat harus 2 rakaat qasar. Beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Perselisihan itu adalah buruk. Ya, perselisihan itu adalah buruk. Jadi beliau mengikut, ya, salatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, demikian ikhwan fillah. Wa ajalli minhu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqidan, dan yang lebih mulia dari itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan satu kaidah, al jama'atu rahmatun wal furqatu adab. Jamaah itu adalah rahmat dan perselisihan itu adalah adab. Jadi tidak benar hadis yang berbunyi ya ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis tidak benar. Baik itu dilihat dari sisi sanadnya maupun matannya. Riwayatan wa dirayatan, hadis ini isinya dan sanadnya tidak benar. Sanadnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Matannya ini bertentangan dengan hadis yang sahih, yaitu hadis yang kita bacakan tadi, al-jama'atu rahmah. Yang rahmat itu adalah jamaah. Adapun furqah, ikhtilaf, perselisihan itu adalah adab, ikhwan fillah. Nah, demikian, ya. Jadi tidak akan mungkin namanya perselisihan menjadi rahmah. Ya, tidak mungkin perselisihan menjadi rahmah sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersatu. Kemudian beliau mengatakan wa inni la akhsyallaha wa attaqih fi ba'dil muntasibina ila salafiyah. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian orang yang
menyatakan dirinya, menisbahkan dirinya atau mengaku sebagai salafi, ayakuna fihim minal bahisina anil akhta'. Mereka menjadi orang-orang yang sukanya mencari-cari kesalahan, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Al-mutasayyidina lil aghlab, dan mencari-cari, ya, mengintai, memantau, ya, al-aghlab, yaitu kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Al-farihina bil zallat, dan merasa senang apabila menemukan satu kekeliruan atau kesalahan, ketergelinciran, kealfaan. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, ada kurangnya, ya, ada tergelincirnya, ya, kadang-kadang juga melakukan satu kesalahan. Nah, ada sebagian orang yang merasa senang kalau menemukan satu kesalahan orang lain, apalagi biasanya penyakit. Orang itu adalah orang yang terpandang, misalnya ustaz. Wah, ini senang kali ini. Kenapa? Untuk menjatuhkan atau untuk mendiskreditkan atau untuk memburuk-burukkan. Misal man qala fihi al-Imam Ibnu Qayyim, aku takut mereka ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Di dalam Madarijus Salikin juz 1 halaman 403, beliau mengatakan, wa minan nas man tab'uhu tab'u khinzir yamurru bit thayyibat fala yalwi 'alaiha. Di antara manusia ada yang tabiatnya itu seperti tabiat babi. Kalau Syekhul Islam di dalam Minhajus Sunnah mengumpamakannya seperti lalat. Kalau murid beliau yaitu Ibnu Qayyim menyerupakannya seperti babi. Ada sebagian orang yang tabiatnya seperti tabiat babi. Pernah lihat babi? Hah? Kalau lalat sering ya. Kalau babi pernah lihat babi? Nah, sebagian orang ada yang tabiatnya tabiat babi. Bagaimana? Yamurru bit thayyibat. Dia lewat saja kepada yang baik-baik. Artinya dia tidak hiraukan, fala yalwi 'alaiha. Tidak menghiraukannya, tidak meliriknya. Tapi begitu jumpa kotoran, langsung diterkam, langsung dikunyah, langsung ditelan. Nah, itulah dia babi. Sama seperti lalat yang tidak hinggap kecuali pada tempat-tempat yang kotor. Artinya itulah yang dicarinya. Nah, sebagian orang ada yang tabiatnya seperti ini. Yang dia cari bukan yang baiknya. Yang dia sebut bukan yang baiknya, tapi yang buruknya. Wah, aku udah jumpa ustaz itu. Pakai baju koko dia. Pakai baju koko dia. Ada lagi yang lain. Banyak cerita-cerita. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada sebagian orang yang tabiatnya seperti tabiat babi. Yang dicarinya apa? Kekeliruan, kealfaan, dia tunggu kapan orang ini tergelincir, atau dia cari-cari. Kalaupun dia tidak dapatkan satu yang bisa nyerempet kepada kesalahan, perkataan-perkataan yang samar yang bisa ditarik ulur, bisa ditarik atau bisa diartikan negatif. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau seperti ini caranya, maka enggak ada satu orang pun yang selamat. Sampai Nabi SAW juga tidak selamat kalau diperlakukan seperti ini. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Apalagi manusia, bukan nabi yang enggak maksum. Ya pasti ada. Pasti ada ya 1, 2, 3, 4 kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan dan lain sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahim. Jadi janganlah seperti babi, jangan seperti lalat yang kalau lihat kebaikan lewat saja dia, enggak mau disebut. Begitu nampak yang jelek langsung diumbar, langsung disebar. Ikhwani fillah. Ini sangat jelek, ya. Nah, sementara baiknya dia tidak mau lihat sama sekali. Jasanya dia tidak mau lihat. Bahkan sebagian orang ada yang menikmati, ya. Jadi payah orang ini, sementara dia terus menyebarkan keburukannya. Ada itu. Ya, dia mau baca bukunya, tapi dia nggak mau menghormati penulisnya atau yang telah berjasa untuk misalnya menerjemahkan buku itu. Dia pakai, dia baca, dia nikmati. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini adalah akhlak yang sangat buruk. Ini akhlak yang sangat tercela. Nanti kan akan kita sebutkan bagaimana penerapan ataupun amalan ataupun apa yang ditunjukkan oleh para masyayikh, ya, di antaranya Syekh Al-Albani dengan murid-muridnya, supaya nampak jelas bagi kita bagaimana ya perilaku dan apa yang ditunjukkan oleh para masyayikh. Nanti akan disebutkan juga dalam buku ini, ikhwani fillah. Wa hakadza katsirun minan nas
Itulah dia yang kita lihat sekarang ini pada kebanyakan manusia. Yasma'u minka wa yara. Mereka mendengar darimu, mereka melihat. Minal mahasin ad'af al-masawi. Kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan. Jasa-jasa yang sangat banyak daripada keburukan-keburukan. Fala yahfazuha wa la yanquluha. Namun dia tidak pernah mengingatnya dan tidak pernah juga menyebarkannya, menukilnya. Wala tunasibuhu, dan ia rasa tidak cocok. Fa idza ra'a saqtatan, dan apabila dia melihat satu kekeliruan, kesalahan, atau kalimatan aura, atau satu kata-kata atau kalimat yang yang sedikit melenceng menurut mereka, atau kita katakan yang kalimat yang tidak pas, wajada bughyatahu, maka dia pun menemukan apa yang dicarinya. Wa mayunasibuhu, dia menemukan apa yang cocok untuknya. Faja'alaha faqihatahu wa nuqlahu, maka ia jadikan itu sebagai makanan empuknya dan dia sebarkan kemana-mana. Demikian ikhwan fillah. Ini adalah satu perangai yang sangat buruk. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurillah man lam yashkurin nas. Dalam hadis yang lain, belum dikatakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tak mau berterima kasih kepada manusia. Demikian ikhwan fillah. Ini harus dicamkan baik-baik. Karena sekarang ini sangat langka orang yang mau bersyukur dan berterima kasih. Yang mau membuka mata dan menerima kebaikan orang dan memaafkan kesalahan. Yang ada adalah menyebarkan kesalahan dan melupakan kebaikan. Demikian ikhwan fillah. Tolong camkan baik-baik. Dan jangan seperti babi tadi, kan begitu. Wa nahnu fi hadzal bab, yang nyebut babi di sini bukan saya ya, Ibnu Qayyim. Afwan. Antum sebarkan ke bawah. Abu Hisan bilang antum seperti babi, tidak. Bukan, ini satu perumpamaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Ikhwan fillah. Wa nahnu fi hadzal bab ma'a kulli da'in ila sunnah. Ya, di dalam bab ini kami, kata beliau, bersama setiap dai yang mengajak kepada sunnah, yang membela manhaj as-salafus saleh. Walaupun ada 1-2 kesalahan, enggak ada manusia yang 100% sempurna, enggak ada salahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan ketika menjelaskan sifat ahli ilmu wal iman, beliau mengatakan hum ilallahi wa rasulihi mutahayyizun. Mereka adalah orang-orang yang mengarah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ila mahdi sunnatihi muntasibun. Dan mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sunnahnya. Ya, penisbatan diri mereka kepada sunnah nabinya ini merupakan suatu poin yang harus kita lihat ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Dan selanjutnya adalah saling at-tanasuh di antara kita. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menjatuhkan hukum atas dasar kebencian atas satu kaum hingga kita menjatuhkan hukum yang tidak adil. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu qawwamina lillah, orang-orang yang menegakkan hukum Allah, syuhada'a bil qisti, dan menyampaikan persaksian dengan adil, menjadi saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu atas satu kaum memaksa kamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah melarang hambanya agar kebencian mereka terhadap satu kaum tidak membawa mereka untuk tidak berlaku adil atau berlaku zalim, padahal orang itu
benci kepada kita dan kita juga benci kepadanya, dan mereka menyelisih kita dan kita menyelisihinya. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya sementara kita membenarkan Allah dan Rasulnya. Fa kaifa yasubu lima yadda'il iman. Lalu bagaimana boleh itu kita lakukan terhadap orang-orang yang seiman? Kalaulah kepada musuh saja kita tidak boleh, ya, berlaku zalim karena atas dasar kebencian semata, lalu kita tidak berlaku adil kepada mereka, bagaimana pula dengan orang yang seiman, bahkan semanhaj, seakidah, ya, dengan kita. Tentunya lebih tidak boleh lagi kebencian kita kepada mereka membawa kita untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, demikianlah ini poin yang masalah yang ke-6, yaitu al-khilaf wa atharuhu. Perselisihan dan dampak-dampak negatifnya di tengah-tengah salafiyin. Jadi hendaklah kita, ya, semampu mungkin untuk menutup, ya, celah-celah perselisihan yang ada dan segera melakukan upaya al-islah apabila nampak celah-celah perselisihan itu di tengah-tengah kita. Jadi jangan menunggu sampai terpecah belah, sampai perselisihan itu semakin memuncak dan tajam. Kemudian masalah yang ke-7 yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai bid'ah wa tabdi'. Mengenai masalah bid'ah dan membid'ahkan orang. Nah, ini sekarang masalah besar di kalangan salafiyin. Mereka saling membid'ahkan satu sama lainnya hanya karena si fulan tidak sejalan dengan saya, atau karena si fulan tidak semajlis dengan saya, si fulan tidak satu guru dengan saya, maka ia pun dibid'ahkan atau divonis bid'ah, dijauhkan, ditahdir, diboikot dan lain sebagainya. Ini merupakan satu fenomena yang kita lihat. Kita tidak bisa menampiknya, kita tidak bisa mengingkarinya. Ada di hadapan mata kita. Bahkan kita termasuk orang-orang yang mengalaminya. Beliau mengatakan wahiyya mas'alatun min ahammil masail wa adaqiha wa akhdariha wa asyaddiha. Ini termasuk masalah yang sangat penting. Ya, sangat penting, sangat samar, sangat bahaya dan sangat keras. Ikhwani fillah. Ya, sangat besar. Sangat sensitif. Wa qad tanabbahtu li khataril bid'ah wal mubtadi'ah. Ya, beliau mengatakan, Syekh Ali mengatakan, aku telah memperingatkan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah, ya, pada beberapa buku-buku tulisanku seperti Ilmu Usul Bid'ah, dan aku telah mentahqiq, kata beliau, buku yang berjudul Al-Hawadis wal Bid'ah. Namun beliau mengatakan wal khalalul aham, namun kekeliruan yang sangat mendasar dalam bab ini adalah fi tatbiq hadzal aslil yaum. Masalah penerapannya. Kalau ilmunya mungkin sudah di otak, kaidahnya mungkin sudah jelas, dibaca sama-sama, orang rujukannya sama kok. Ya, rujukannya, referensinya sama, buku yang dibaca sama, kata-kata yang dibaca juga sama. Hanya saja masalah yang sangat mendasar di sini, kata beliau, al-khalalul aham fi tatbiq hadzal asl, di dalam penerapannya. Jadi dalam menjalankan kaidah-kaidah tersebut. Kaminun fi tasalsulil hukm bil bid'ah ala man khalafa ghairahu fil hukmi ala fulan. Terutama di dalam masalah tasalsulil hukum, yaitu hukum berantai. Ya, si fulan dituduh divonis bid'ah. Mubtadi' si fulan A. Kemudian si B diuji dengan si A. Bagaimana cara mengujinya? Bagaimana sikap si B terhadap si A? Kalau ikut membid'ahkan, maka dia lepas dari vonis bid'ah. Jika tidak ikut membid'ahkan, maka dia akan terkena vonis bid'ah juga seperti si A. Kemudian berlanjut sampai ke C, D dan sampai ke X, Y, Z. Ya, bahkan bilangan yang tidak terhingga. Demikianlah mata rantai vonis ini enggak berujung. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah masalah yang dihadapi sekarang ini, yaitu tasalsulul hukum bil bid'ah. Kalau dahulu sebelum maraknya, ya, dakwah salaf, ya, sebelum maraknya dakwah salaf, itu kita menyaksikan, ya, tasalsulul hukum bil kufur, yaitu mata rantai hukum dengan pengkafiran, mengkafirkan fulan. Kemudian apakah fulan mengkafirkan si fulan, kalau tidak maka dia ikut kafir dan seterusnya.
maka sekarang ini kita menyaksikan tasalsulil hukum bil bid'ah. Ya, mata rantai vonis bid'ah. Nah, kata beliau, ba'duhum yungkiru dzalika qaulan. Sebagian orang menampik, dia mengatakan tidak, aku tidak melakukan praktek seperti itu. Aku tidak melakukan vonis bid'ah secara berantai seperti itu. Ya, sebagian orang mengingkari, dia melakukannya. Kata beliau di sini. Secara lisan. Walakinnahu yuwaqi'uhu mumarisatan wa halan. Namun kondisinya di lapangan menunjukkan dia melakukannya, ikhwan fillah. Ya, secara lisan mungkin dia mengelak, tidak, saya tidak melakukan itu. Namun secara praktek di lapangan kita lihat dia melakukannya. Wa in lam yakun indahu haqqan tabdi', walaupun ya benar-benar dia tidak melakukan satu vonis bid'ah, fatarahu yastamilu fi mukhalifihi ibaratin shadidah. Namun dia menggunakan kata-kata yang keras dan kasar terhadap orang-orang yang berselisih dengannya. Wa alfazan qasiyah, lafal-lafal yang sangat ya kita katakan buruk. Ya, takadu takunu ahyanan misla tabdi' bal asyad. Bahkan mungkin komentarnya itu, kata-katanya itu lebih keras lagi daripada hukum bid'ah ya atau hukum fasik. Ya. Kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata seperti dia adalah seorang mumayyi', pelin-pelan, enggak jelas manhajnya dan lain sebagainya. Hizbi, nah ini kata-kata yang sering digunakan sekarang, ya sururi kan begitu ya, hizbi dan lain sebagainya. Matruk, dia adalah orang yang matruk dan seterusnya. Dalam hal ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, Syekh Rabi' bin Hadi mengatakan di dalam kitabnya Jalsah fil Kharji, beliau mengatakan wa kadzalika, demikianlah kullu man waqa'a fil bid'ah la yubadda. Tidaklah lantas seorang yang jatuh dalam bid'ah langsung divonis mubtadi'. Lianna law akhadna bihadhil qaidah, karena kalau kita pakai kaidah ini, labaddana aktsara a'immatal Islam, kita akan membid'ahkan banyak imam-imam ulama-ulama kaum muslimin. Fayaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan, innahu katsirun min a'immatis salaf wal khalaf waqa'a fil bid'ah min haitsu la yash'ur. Banyak ulama-ulama salaf dan khalaf dahulu maupun sekarang jatuh dalam bid'ah min haitsu la yash'ur, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Artinya mereka tidak bermaksud untuk melakukan bid'ah itu. Imma li'annahu i'tamada hadisan dha'ifan, mungkin karena dia bersandar kepada satu hadis yang dhaif, atau memahami satu nas tidak seperti yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, atau kekeliruan di dalam hal ijtihad. Nah, itu wajar-wajar saja, namanya juga manusia. Al-ana indana a'immah mujtahidun wa qad yu'addihi ijtihaduhu ila akhta' aw bid'ah. Sekarang ini kita memiliki banyak ulama mujtahid. Kadang-kadang di dalam menyampaikan ijtihadnya, di dalam menelurkan satu ijtihad, ia jatuh dalam kesalahan atau bid'ah. Fa idza arifna salamatal manhaj, jika kita kenali dia adalah seorang ulama yang bagus lurus manhajnya. Salamatal qasdi, bagus tujuannya, artinya bukanlah seorang yang dicurigai manhaj dan tujuannya. Wal bu'du 'anil hawa, dan jauh dari hawa nafsu. Wa tahri al-haq, dan dia sebenarnya menginginkan kebenaran. Fa idza urifa hadza anhu thumma waqa'a fil bid'ah, jika ia dikenal seperti itu lalu dia jatuh dalam bid'ah, la yubadda, dia tidak boleh langsung divonis bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahim. Walakin, namun jika kita ketahui dia adalah seorang pengikut hawa nafsu, arafna minhu su'al qasdi, kita ketahui juga bahwa tujuannya buruk, ya, maksud dan tujuannya buruk. Wa arafna minhu asya' yadullu ala annahu yuridul bid'ah, dan kita tahu dari indikasi lain, ada indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa ia ingin menyebarkan bid'ah. Wa hadza yubadda, dan inilah orang seperti inilah yang boleh divonis bid'ah. Ikhwani fiddin. Jadi tidaklah serta-merta kita dapatkan seseorang, apalagi orang itu dikenal sebagai dai salafi,
atau ustadz salafi atau ulama salaf jatuh dalam kesalahan langsung divonis bid'ah. Walihada tajiduhum hakamu ala katsirin minan nas bi annahum mubtadi'ah wa katsirun minan nas waqa'u fi aqta' ma sammuhum mubtadi'ah. Maka dari itu kita dapati para ulama menghukumi bid'ah atas banyak manusia atau banyak orang. Namun banyak orang lain juga yang jatuh dalam kesalahan namun tidaklah divonis sebagai bid'ah. Artinya di sini mereka melihat latar belakang dan faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Li'annahum arafu salamata maqsidahum wa husna nawayahum wa taharrihim lil haqqi wa salamatil manhaj alladhi yasiruna alaih. Karena para ulama itu mengetahui tujuan mereka, baiknya niat mereka, ya, kemudian semangat mereka untuk mengikuti kebenaran dan lurusnya manhaj mereka dan akidah mereka, hingga mereka tidaklah lantas dengan kesalahan yang mereka lakukan langsung divonis sebagai bid'ah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini adalah perkataan dari Syekh Rabi' bin Hadi yang intinya ikhwani fiddin, janganlah terburu-buru di dalam menjatuhkan satu vonis bid'ah hanya karena melihat ya kesalahan yang dilakukannya atau kekeliruan yang dilakukannya. Walisaykhina al-Imam al-Albani rahimahullah fi ba'di majalisihi jawabun muhimmun ala su'al. Ini ada apa? Tolong di apa namanya kereta ya. Kereta ini digeser BK nomor 5530 5608 6878 3062 4732. Ini yang punya motor ya dengan nomor plat seperti ini tolong digeser ya. Ada apa namanya? Mungkin ada gangguan. Mengganggu. Jadi tolong digeser. 5530 5608 6878 3062 4732. Baik, kita lanjutkan. Nah, Syekhul Al-Albani rahimahullah di dalam sebagian majelis beliau telah memberikan suatu jawaban yang sangat penting terhadap seorang yang bertanya kepada beliau, yaitu ma ra'yukum fi hadhil qawaid. Bagaimana pandanganmu tentang kaidah-kaidah berikut ini? Yang pertama, man lam yukaffirul kafir fa huwa kafir. Man lam yubaddi'ul mubtadi' fa huwa mubtadi'. Man lam yakun ma'ana fa huwa didduna. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Barang siapa yang tidak membid'ahkan mubtadi' maka dia mubtadi'. Barang siapa yang tidak bersama kami maka dia musuh kami. Nah ini kaidah, disebutkan kaidah. Ada yang bertanya kepada Syekh Al-Albani, bagaimana pandanganmu terhadap kaidah seperti ini? Maka beliau menjawab, fa ajaba Syekhuna al-Imam rahimahullah ma mulakhasuhu. Berikut ini jawaban beliau. Min aina ja'at hadhihi al-qawaid? Dari mana datang kaidah-kaidah seperti ini? Wa man qa'adaha? Siapa yang meletakkannya? Laisa syartan abadan. Sama sekali bukanlah menjadi syarat anna man kaffara syakhsan wa aqama alaihi al-hujjah ayakuna kullun nas ma'u fi takfir. Bukanlah syarat sama sekali bahwa siapa saja yang mengkafirkan seseorang dan dia telah menegakkan hujjah atasnya ayakuna kullun nas ma'u fi takfir, maka harus semua orang ikut mengikuti vonis kafirnya. Li'annahu qad yakunu huwa muta'awilan wa yara al-'alim al-akhar annahu la yajuzu takfir. Karena boleh jadi orang ini muta'awil, artinya adalah dia jatuh dalam kesalahan itu karena ta'wil. Lalu alim tersebut melihat bahwasanya karena itu dia tidak boleh divonis kafir karena adanya penghalang. Wa kadzalika tafsik dan tabdi'. Demikian juga menghukumi orang sebagai seorang yang fasik atau mubtadi'.
Wa hadhihi, kata beliau, fa hadhihi min fitanil asril hadir. Ini merupakan fitnah yang banyak terjadi sekarang ini, kata beliau. Yaitu min tasarru'i ba'dis syabab fi idda'il ilmi. Ya, yaitu sebagian pemuda tergesa-gesa di dalam mengklaim ilmu. Ya, mengklaim ilmu. Hadza babun wasi'un. Sementara ini adalah masalah yang sangat luas pintunya. Qad yara 'alimun amran wajiban wa yarahu al-akhar laisa kadzalik. Mungkin saat seorang alim berpendapat satu perkara itu wajib, namun alim yang lain, ulama yang lain memandang itu tidak demikian. Kama ikhtalafal ulama min qablu wa min ba'du, sebagaimana para ulama berselisih pendapat dahulu dan sekarang. Ya, namun sebagian pemuda yang dikatakan disinggung oleh Syekh Al-Albani, sebagian pemuda yang tasarru, yang terburu-buru fi iddi'il ilmi, mengklaim ilmu, ya, mereka terburu-buru menjatuhkan hukum dan bahkan mengajak orang-orang untuk mengikuti, bahkan mewajibkan orang-orang untuk mengikuti pendapat tersebut dan tidak boleh menyelisihinya. Sementara masalah tersebut adalah masalah ijtihad. Lianna babal ijtihad la yulzim al-akharina bi ayakhudhu bi ra'yihi. Karena di dalam bab ijtihad tidak boleh mengilzam, artinya mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya atau ijtihadnya. Ya, termasuk juga ikhwani fiddin di dalam masalah menerima bantuan dari Yayasan Ihya'ut Turath. Ini masalah ijtihad. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat, dengan ketentuan. Ya, ada yang membolehkan tapi tidak berhubungan, dan ada yang membolehkan dan berhubungan. Ini adalah masalah ijtihad yang berbeda para ulama satu sama lainnya. Kita tidak boleh mengilzam orang lain untuk mengambil pendapat tertentu. Kamu harus berpendapat membolehkan, enggak boleh tidak. Atau sebaliknya, kamu harus mengharamkan, membedakan orang yang mengambil bantuan. Kalau tidak, kamu akan disikapi sama, yaitu dibid'ahkan juga. Nah, ini tidak boleh seperti ini di dalam bab ijtihad, di mana para ulama berbeda pendapat. Tadi sudah kita sebutkan bahwa perselisihan tidak boleh menjurus kepada perpecahan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alladhi yajibu alayhi al-akhdhu bi ra'yil akhar innama huwa al-muqallid alladhi la ilma indahu. Yang wajib untuk mengambil satu pendapat, ya, orang lain adalah para muqallid, ya, alladzi la ilma indahu, yang tidak punya ilmu. Fa huwa yajibu alaihi ayyuqallid. Inilah orang yang harus, yang enggak bisa, yang tidak bisa tidak, ya harus taklid. Nah, bagi orang yang memiliki pandangan dan ilmu, dia harus melihat mana yang lebih rajih. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun demikian, kalaupun dia seorang muqallid, apalagi dia seorang muqallid, dia tidak boleh memaksakan pendapat ini kepada orang lain. Lucunya sekarang ini banyak muqallid sudah dia taklid, mengikuti pendapat seorang imam di dalam masalah mengambil bantuan dari Yayasan Ihya'ut Turath misalnya. Kita contohkan langsung masalahnya. Masalah mengambil bantuan dari Yayasan Ihya'ut Turath. Dia muqallid, artinya dia mengikuti pendapat satu ulama. Kita ambil contoh ulama yang mengharamkannya atau yang melarangnya. Lalu dia memaksa orang lain, ya, dengan ijtihad ini yang dipilihnya ini, dia memaksa orang lain untuk mengikuti ijtihad ini. Dan lebih parah lagi, kalau tidak mau ikut, dia sikapi. Lumayan kalau hanya disikapi saja, dia jatuhkan vonis bid'ah. Lumayan kalau vonis bid'ah itu sebatas orang-orang yang tidak mau mengikut saja. Bahkan orang-orang yang tawakuf, istilahnya tawakuf artinya tidak menentukan sikap, juga menjadi sasarannya. Nah, ini jauh sekali menyimpang, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amma man kana aliman, adapun orang yang alim, maka hendaklah dia menimbang mana yang lebih dekat, ya, kepada kebenaran di dalam masalah tersebut. Dan itu pun dia tidak boleh memaksa orang lain untuk mengambil pendapat tertentu. Demikian itu di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Apa? Dalam masalah-masalah yang para ulama berselisih pendapat, ya, hasil ijtihadnya. Demikian itu. Nah, itu jawaban dari Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan di sini, yaitu penulis kitab Syekh Ali bin Hasan mengatakan, wa hadzal jawabud daqiq wan nahjul anik min syekhina rahimahullah yudzakkiruni bi qissatayn isnatayn waqa'ata li ma'ahu shakhsiyan.
Nah, di sini kita ceritakan pengalaman pribadi Syekh Ali Hasan selama berguru dengan Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan ini merupakan jawaban yang sangat rinci dan satu manhaj yang sangat dalam dari guru kami Syekh Al-Albani. Beliau ini mengingatkan saya terhadap dua kisah yang terjadi antara aku dan beliau, ya, yang terjadi dengan beliau secara pribadi. Semoga Allah merahmati beliau. Yang pertama adalah inda Harbil Khalid, ketika terjadi perang Khalid yang pertama. Itu perang Teluk. Lamma kharaja Salman al-Auda safar al-Hawali wa ma'ahuma ala ulama'i biladil haramain syarifain. Kita tahu pada fitnah tersebut Salman Audah dan Safar Hawali menyempal dari ulama-ulama biladil haramain hingga berujung kepada tahdir, bahkan tabdi' kepada dua orang ini. Itu masyhur. Ya, apa namanya kisahnya atau kejadiannya, peristiwanya. Ya, hingga berujung kepada dipenjaranya Salman al-Audah dan Safar al-Hawali. Ulama-ulama Haramain sepakat ya atas hal ini. Wa khalafuhum bima aftu bihi hina dzak. Salman Audah dan Safar al-Hawali menyelisih pendapat ulama-ulama Haramain di dalam masalah Irak waktu itu ya, penyerangan ke Haramain, hingga berujung kepada tabdi' kepada dua orang ini. Fakanat kalimatu katsirin minal masyayikh salafiyah mustami'atan ala intiqadi haula wal kalami alaihim bal tabdi'ihim. Dan ketika itu pernyataan kebanyakan masyayikh salafiyah, ulama-ulama salafi, ya masyayikh syekh yang ada sepakat untuk mengkritik mereka ini, kedua orang ini, bahkan tabdi'uhum, membid'ahkan mereka berdua, Safar dan Salman terutama. Ada satu lagi Aid Al-Qarni ya dan teman-temannya. Walam yakun hadzal amru fil awal zahiran li syekhina. Dan pada mulanya masalah ini tidaklah begitu jelas bagi guru kami yaitu Syekh Al-Albani. Bal kana ghaliban yudafi'u anhum. Bahkan kebanyakannya beliau Syekh Al-Albani membela Salman, Safar dan teman-temannya. Wa yusni alaihim, dan memuji mereka. Wa yanqudu qawla ta'ina bihim, dan mematahkan perkataan orang-orang yang mencela mereka, mencela Salman, Safar dan kawan-kawannya. Wa ra'aitu bi ummi aini, aku lihat langsung dengan mata kepalaku, kata beliau, rududa syekhina al-qawiyah, bantahan yang sangat keras dari syekh kami yaitu Al-Albani terhadap seorang pemuda yang bersemangat datang dari safar yang jauh, perjalanan yang jauh. Ya. Pada malam pertama dia bertemu dengan Syekh Al-Albani menanyakan tentang masalah Safar dan Salman. Liantazi' min syekhina hukman bitabdi' haula, agar Syekh Al-Albani juga mengambil hukum yang sama yaitu membid'ahkan kedua orang ini. Faradda alaihi syekhuna biquwwah, namun Syekh Al-Albani membantah keduanya dengan kuat, artinya dengan keras. Wa naqasahu bisiddah, beliau berdiskusi dengannya dengan sangat ketat. Fakana min dzalika sabab illa an marada faja'atan, sampai pemuda ini jatuh sakit, tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa ke rumah, dilarikan ke rumah sakit pada malamnya. Kemudian pada esok harinya dia kembali pulang ke negerinya. Demikian ini kisahnya. Wa fil waqti alladhi kana fihi mauqif syekhina ala hadzal hal, demikianlah sikap yang diambil oleh Syekh Al-Albani pada waktu itu. Kuntu ana ma'aktsar ikhwanina salafiyina fil Urdun, dan pada waktu itu aku, kata beliau, kata Syekh Ali, bersama mayoritas saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami salafiyin di Yordania, yaitu menyelisihi beliau, yaitu tidak sepaham dengan Syekh Al-Albani di dalam masalah Salman dan Safar. Syekh Al-Albani masih mendukung dan memuji mereka, sementara kami ikut dengan dengan mayoritas salafiyin di Yordania dan di Saudi Arabia, yaitu mentahdir dan membid'ahkan mereka, berselisih pendapat dengan beliau, dengan Syekh Al-Albani, sementara mereka adalah muridnya. Wa muwafiqina kalama ba'di ulama'i biladil haramain, dan bersepakat atau menyepakati pendapat sikap
sebagian ulama-ulama Biladil Haramain, di antaranya Syekh Rabi' bin Hadi, tentang dua orang ini dan orang-orang yang bersama keduanya. Raddan wa tahdziran, yaitu membantah perkataan mereka dan mentahdzirnya. Walam nara syekhana yauman sakhitan min hadil mukhalafah. Namun kami tidak pernah melihat guru kami, yaitu Syekh Al-Albani, sakhitan, marah atau benci, min hadil mukhalafah, karena perselisihan ini, karena ketidakcocokan ini, padahal itu muridnya. Ya, artinya kalau mau kan begitu ya. Jadi paksa ataupun ditekan saja kan bisa kan begitu ya. Ente kalau nggak mau ikut saya keluar kan begitu bisa. Atau jangan duduk lagi di majelis saya kan begitu. Ya, seperti kebanyakan ustadz-ustadz kalau pendapatnya nggak diambil maka diusir. Seperti nanti ada kaidah manitarat ada kaidah yang mereka buat wamin atarat intarat, artinya barang siapa yang membantah maka diusir. Nah, bisa saja Syekh Al-Albani mengusir muridnya ini, namanya juga murid kan begitu ya, diusir dari majelis dari murid yang lain yang sepakat dan sepaham. Namun kami tidak pernah melihat guru kami, yaitu Syekh Al-Albani, marah terhadap sikap kami ini. Wala taliban minna taghyira mauqifina, dan tidak pernah juga beliau meminta kami untuk merubah sikap kami terhadap Salman dan Safar. Padahal ini masalah besar waktu itu ya. Wala muhaddidan, dan tidak pernah juga mengancam kami, wa mumtahinan, dan tidak pernah juga menguji kami. Ya, menguji kami dengan pertanyaan bagaimana sikap kamu terhadap Salman dan Safar atau sejenisnya. Wala mulziman iyana, dan tidak pernah pula mengilzam kami dan mengharuskan kami harus begini dan begini. Nah, itu Syekh Al-Albani ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Bal kana rahimahullah katsiran ma yaqulu fi misli hadhil halat. Bahkan beliau dalam kondisi seperti ini lebih sering mengatakan kalami mu'limun laisa bimulzim. Ya, perkataanku hanyalah mu'lim, artinya pemberitahuan, ilmu. Ya, laisa bimulzim, bukanlah suatu keharusan, harus. Seperti Hitler, ada komando militernya kan begitu. Kalau katakan A, semuanya harus A. Ya, kalau enggak boleh, pun enggak boleh kan begitu ya. Nah, kalau katakan harus pun enggak boleh, pun disalahkan kan begitu. Demikianlah ikhwan fillah. Nah, ini tidak dikenal ya dalam tarbiyah para ulama kita. Coba lihat, Syekh Al-Albani telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimanapun perbedaan yang terjadi antara beliau, bukan hanya dengan orang-orang yang menyelisih beliau, bahkan dengan murid-murid beliau. Beliau tidak pernah mengilzam, artinya mengharuskan orang lain untuk mengikuti pendapat beliau, dan tidak pernah juga marah terhadap orang-orang yang tidak mengikuti pendapat beliau. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, demikianlah itu contoh atau kisah yang pertama. Adapun yang kedua, Al-Qissatus Tsaniyah, kisah yang kedua, ma Syekhina Al-Albani bersama guru kami yaitu Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Fahiya mauqifuhu rahimahullah min ustadina Asy-Syaikh Muhammad Nasib Ar-Rifai. Muhammad Nasib Ar-Rifai ini antum tahu itu adalah peringkas kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Syekh Al-Albani memiliki sikap yang keras terhadap Syekh ini, Muhammad Nasib Ar-Rifai. Bahkan mentahdzirnya, memberikan komentar yang keras terhadap Muhammad Nasib Ar-Rifai rahimahullah. Faqad kana hajiran lahu sinin adadan. Beliau telah mentahdzir, bahkan memboikot orang ini selama bertahun-tahun. Muhammad Nasib Ar-Rifai, ya, peringkas kitab Ibnu Katsir. Ini sudah ditahdzir, hajiran sinin. Ya, bertahun-tahun sudah beliau mentahdzirnya dan memboikot, menghajar. Bisa babi mas'alatin aqaidiyatin istihadiyah. Pangkal masalahnya adalah masalah aqaidiyah, masalah akidah istihadiyah. Wa ma'adzalika, namun demikian, faqad kana Syekhuna Al-Albani rahimahullah ya'lamu fil waqti nafsihi annana nazuru Syekh Nasiban. Dan Syekh Al-Albani dalam waktu yang bersamaan mengetahui fil waqti nafsihi, ya. Pada waktu itu dia mengetahui
bahwasanya kami rutin menziarahi berkunjung ke Syekh Nasib Ar-Rifai. Berkunjung ke Syekh Nasib Ar-Rifai yang ditahdzir, dihajar oleh Syekh Al-Albani, murid-muridnya, Syekh Ali dan rekan-rekannya. Wa annana nurattibu lahu durusan, bahkan kami nurattibu lahu durusan. Artinya apa? Membuat satu jadwal ta'lim bersamanya. Wa annana nusa'iduhu fi ba'di mu'allafatihi, dan kami membantunya dalam beberapa tulisan-tulisan karangannya. Wa annana nuhdiru ila baitihi ba'da afadil duyuf, dan kami membawa beberapa tamu-tamu yang mulia ke rumahnya, yaitu ke rumah Nasib Ar-Rifai, Syekh Nasib Ar-Rifai, min huna wa hunalik, dari beberapa negeri dan masih banyak lagi. Namun demikian keadaannya, apakah Syekh Albani marah terhadap murid-muridnya atau menguji dan mengancam murid-muridnya, kalian jangan berkunjung ke sana, kalian jangan membantunya dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Nah, kita lihat, wallahi lam nara syekhana yauman sakhitan min hadhil mukhalafah. Ya, Syekh Ali bin Hasan mengatakan, demi Allah, kami belum pernah melihat Syekh Al-Albani marah terhadap sikap kami ini yang bertentangan dengan beliau. Wala taliban minna taghyir mauqifina, dan tidak juga meminta kami untuk merubah sikap kami terhadap Syekh Nasib Ar-Rifai. Wala muhaddidan, tidak pernah mengancam kami dan tidak pernah menguji kami, ya, dengan pertanyaan bagaimana sikap kalian atau pendapat kalian tentang Syekh Nasib Ar-Rifai dan seterusnya. Wala mulziman iyana, dan tidak pernah beliau memaksakan pendapatnya kepada kami. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fadlan an ayuqati'ana aw yusakkika bi salafiyatina. Apalagi ya, memutus hubungan dengan kami atau mentahdir kami atau membid'ahkan kami atau meragukan kesalafihan kami, au yuskituna au yuhadzira minna, atau mentahdir kami dan menjauhkan kami. Nah, demikian ikhwan fillah. Itulah yang ya, dua kisah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ali bin Hasan di sini menyangkut pengalaman beliau dengan guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tentang bagaimana kelapangan ya dada beliau di dalam menerima satu perselisihan ijtihad, dan bagaimana kita katakan tasamuh dan toleransi beliau terhadap murid-murid beliau, dan tidak pernah beliau memaksakan ijtihad beliau untuk diikuti oleh bahkan murid-muridnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah mungkin yang perlu kita perhatikan di sini dan menjadi contoh yang baik bagi kita, teladan yang baik. Demikianlah para ulama ikhwan fillah. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini di kalangan awam kita katakan atau para penuntut ilmu, itu jauh sekali dari praktek yang dilakukan oleh para ulama. Nah, demikian. Baik, itu juga menunjukkan keluasan ilmu mereka. Mereka bisa memilah-milah, mereka bisa membeda-bedakan mana perkara yang harus dijadikan satu kata pemutus dan mana yang bisa ditolerir. Demikian saja ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan maksimum berapa banyak? Apakah ada cara berwakaf menurut syariat? Bagaimana pula hukumnya bagi jual beli tanah wakaf untuk membeli dan menjual? Harta apapun bisa diwakafkan, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wakaf itu pada asalnya adalah satu harta yang diperuntukkan maslahatnya untuk kaum muslimin. Dikatakan wakaf karena harta itu tidak boleh digerakkan, baik itu untuk jual beli ataupun dikomersilkan. Itulah dia wakaf. Dan nilai maksimumnya tidak ada. Ya, nilai maksimumnya tidak ada. Demikian juga minimumnya. Namun di dalam mewakafkan harta, hendaknya si wakif dalam hal ini atau pewakaf janganlah memudaratkan ahli waris, ya, dengan wakaf tersebut, dan janganlah dia menyia-nyiakan hak-hak orang-orang yang harus ditanggungnya karena wakaf tersebut. Baik.
Adapun menjual tanah wakaf, ikhwan fillah, itu tidak boleh. Haram hukumnya menjual tanah wakaf. Kecuali untuk kemaslahatan yang sama dari tujuan wakaf. Misalnya satu tanah diwakafkan untuk masjid. Lalu karena satu dan lain hal terpaksa harus dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih bermaslahat, lebih bermanfaat. Maka ini boleh dilakukan, ya, menjualnya dan memindahkannya ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, ini dibolehkan ya sanifidin. Azanillah wa iyyakum. Tapi menjual tanah wakaf untuk kepentingan pribadi jelas haramnya. Sebagai contoh misalnya tanah wakaf yang terpaksa harus tergusur karena maslahat umum, misalnya jalan, ya, yang terpaksa harus menerima ganti rugi, ya, ganti rugi tanah misalnya, ya, terpotong karena kena jalur merah misalnya, ya, jalur merah atau jalur hijau, jalur hijau, karena jalur hijau harus dibuat jalan di situ dan mengambil tanah wakaf itu. Dan kalau dipertahankan tanah wakaf itu tinggal sedikit dan tidak bisa untuk dipakai, tidak bisa diambil maslahatnya. Ya misalnya tanahnya 1000 meter, agar terpotong jalan tinggal 100 meter, tinggal 100 meter. Ya kan nggak bisa untuk dibangun masjid di situ. Nah, bolehkah menjualnya 100 meter ini dipindahkan ke tempat lain dan mengambil ganti rugi dari pembebasan ataupun ganti rugi tanah atas pembuatan jalan tadi? Jawabnya dibolehkan. Jadi yang 100 itu dijual, tapi untuk kemaslahatan pemindahan tanah wakaf itu. Nah, demikian benefitnya. Azanillahu wa iyyakum. Nah, sebagian orang ada yang nggak mengetahui hukum ini, hingga dia mengotot untuk mempertahankan tanah wakaf walaupun bertabrakan dengan maslahat umum, sehingga bertahan. Ya nggak boleh, jalan nggak boleh lewat di sini. Hingga kadang-kadang, ya karena ini pemerintah, ya sebagian program pemerintah yang harus ya bertabrakan dengan maslahat tanah wakaf itu. Nah, dalam hal ini Islam tidaklah tidaklah kaku, ya sangat sangat toleran, ya artinya boleh itu tanah wakaf itu diambil tapi digantikan ke tempat lain. Apabila orang tua kita selalu melakukan bid'ah dan berperasaan ke arah yang menjurus fitnah dan syirik, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang apabila dijelaskan kebenaran selalu menentang, dan apabila marah selalu mengatakan anak enggak tahu terima kasih, dan kata-kata yang selalu menyakitkan? Ya, selama nasihat yang kita sampaikan itu adalah nasihat yang benar dan sesuai dengan etika nasihat, yaitu dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, tidak ada bentakan, tidak ada kata-kata yang kasar, tawasi bi al-marhamah, dengan penuh kasih sayang, maka perlu kesabaran. Ya, sabar ketika menyampaikan nasihat dan sabar menerima reaksi dari orang yang diberi nasihat. Ya, walaupun itu adalah orang tua kita. Nah, demikian Ustaz Fikri. Saya sedang safar ke kota ini. Beberapa waktu lalu saya bertemu ikhwan salafi. Baru berkenalan dia sudah menyinggung bahwa guru kami berselisih dalam mengikuti fatwa ulama. Saya mohon nasihat Ustadz jika bertemu dengan orang-orang seperti ini. Apa yang bisa saya nasihatkan baginya? Yang pertama adalah meninggalkan sikap ta'assub, ya, untuk mengikuti fatwa tertentu dan tidak menghormati fatwa yang lain.
dan menjelaskan kepadanya bahwa kita adalah awam yang kewajibannya adalah menuntut ilmu, dan kalau berhadapan dengan satu masalah maka kewajiban yang paling maksimal kita bisa lakukan adalah taklid. Sebagaimana halnya muqallid itu bukanlah orang yang berilmu. Jadi tidaklah pantas bagi kita untuk mempengaruhi yang lainnya yang sama-sama juga muqallid. Nah demikian. Nah kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kebanyakan orang-orang seperti ini adalah orang yang kurang bimbingan, kurang pengarahan, alias kurang ngaji. Atau ngajinya nggak benar, maka diarahkanlah kepada kajian-kajian yang benar. Ustaz, ibu saya mau berangkat haji tanpa mahram karena bapak sudah tak ada. Saya sudah menasihati tapi dia tetap keras mau berangkat. Jadi apa boleh saya mengantarkannya ke asrama haji? Nah, ini sulit, pilihan yang sulit. Allah saya kata. Bagaimana sikap kita apabila kita berada di dalam suatu majelis yang menjelek-jelekkan satu kelompok yang tak mereka sukai? Istighfarlah. Satu majelis yang seperti ini sifatnya, kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena keburukannya. Ya, mengenai kaidah-kaidah dari Syekh Ali Hasan, bagaimana dengan berita adanya semacam tahdir atas Syekh Ali dari Syekh Rabi' dan Syekh Ahmad Bazmul terhadap kaidah jarah mufassar dan seterusnya. Ya, sebenarnya ini buku ditulis untuk menjawabnya. Ya, buku ini ditulis untuk menjawab simpang siur yang terjadi di dalam masalah ini, di dalam masalah jarah mufassar dan lain-lain sebagainya. Sebagian orang kadang-kadang masuk dalam masalah ini tanpa mengerti, ya, apa itu jarah mufassar dan lain sebagainya, ya, dan bagaimana penerapan jarah dan ta'dil. Sebenarnya itu dibahas di sini dalam buku ini, tatbik jarah dan ta'dil sekarang ini, yang kita katakan serambangan dan tak beraturan. Hingga ikhwan fillah, kalau kita ikuti dengan secara textbook lah ya, kita katakan textbook seperti apa yang ada di dalam buku jarah dan ta'dil dahulu, ya, kriteria penjarah dan kriteria ya muadil yang memberikan ta'dil, maka nggak ada yang masuk kriteria ikhwan fillah untuk orang sekarang ini ya, di mana disyaratkan seorang yang menjarah dan muadil itu ada beberapa syarat. Nah, kalau kita ikuti syarat-syarat tersebut, nggak ada, hampir tidak ada orang sekarang ini yang masuk dalam kriteria tersebut. Lalu bagaimana? Apakah artinya nggak ada penerapan jarah dan ta'dil? Bukan demikian. Cuma ada beberapa batasan, tidak seperti yang ada pada masa-masa lalu atau masa-masa dahulu. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalahnya adalah masalah tatbik, penerapannya, bukan kaidahnya. Kaidahnya sudah tertulis, cuma masalahnya tatbiknya. Masalah apa Syekh Albani memboikot Muhammad Nasib Arifai? Tadi disebut masalah aqaidiyah istihadiyah, masalah akidah istihadiyah. Ada beberapa masalah-masalah akidah yang itu istihadiyah sifatnya, ya, akidah tapi istihadiyah sifatnya. Maka dalam hal-hal seperti ini, ya, perselisihan yang terjadi di dalam masalah seperti ini tidak boleh
ya kita jadikan sebagai bahan untuk ya saling mencela dan saling membid'ahkan satu sama lain. Contohnya misalnya masalah apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala? Masalah akidah ijtihadiyah. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada malam Mi'raj? Sebagian mengatakan melihat, sebagian tidak. Kemudian masalah akidah ijtihadiyah lainnya, misalnya contohnya seperti masalah aras, mana yang lebih dahulu? Aras atau aras atau kolam? Ini terjadi perselisihan. Nah, di dalam masalah tersebut. Ini masalah aqaidiyah, ijtihadiyah, ikhwan fillah. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita apabila ada orang mengancam hendak membunuh kita? Sementara orang tersebut telah mendoliminya, dan yang lebih ironi, dia adalah tetangga terdekat. Dia juga menantang kelahi dengan tangan kosong maupun dengan senjata tajam melalui SMS-nya. Apa solusi untuk masalah ini dalam syariat? Ya kalau masih bisa didamaikan dengan perdamaian, ya didamaikan. Ya ada kata damai, bisa berdamai. Tapi kalau tidak dan membahayakan, ya ada pihak berwajib yang bisa dimintai bantuannya. Ya lapor ke pihak yang berwajib. Jangan ambil tindakan sendiri. Apakah boleh perwalian seorang anak kepada ayah angkat? Tolong jelaskan. Ayah angkat ini tidak masuk dalam kriteria perwalian. Enggak ada kaitannya. Dia enggak masuk dalam deretan wali atau orang yang boleh menjadi wali bagi anak ini. Ya. Cuma yang disebutkan di dalam deretan perwalian itu adalah yang memiliki pertalian darah dengan si anak. Ayahnya, saudaranya, pamannya, itu semua adalah kandung, ya, atau seayah seibu. Bukan orang lain, anak angkat, ayah angkat, kakak angkat, ya, paman angkat dan lain sebagainya. Itu tidak masuk dalam deretan orang-orang atau wali, ya. Nah demikian. Jadi kalau masih ada wali darah, artinya wali yang asli, wali dari keturunannya, maka dia yang lebih berhak menjadi wali daripada ayah angkat. Kadang-kadang ada seorang anak yang diangkat oleh orang lain, tapi masih ada pamannya, masih ada masih diketahui pamannya siapa, kan begitu ya? Ya, masih diketahui pamannya siapa atau saudaranya siapa. Ya, maka dia lebih berhak untuk menjadi wali daripada ayah angkatnya ini. Wallahu a'lam. Pamannya misalnya lebih berhak menjadi wali daripada ayah angkat, walaupun namanya ayah, kan begitu ya, tapi angkat. Ada seorang ustadz yang tidak mau meyakini satu dalil dari satu hadis dan sudah disampaikan nasihat. Bagaimana kita menyikapinya? Apa hukum orang ini? Tidak terlepas dari bagaimana ustadz ini latar belakangnya. Kalau ada seorang ustadz sunnah, ya, tersamar atasnya satu dua hadis, itu wajar. Ya, kita sampaikan kepadanya. Kalau dia mungkin ada syubhat atau takwil yang ada pada dirinya hingga dia belum bisa menerimanya. Tapi kalau ustadz ini dalam tanda petik ustadz yang memang terkenal dengan bid'ahnya dan penyimpangannya, ya tentu jelas kemana dia harus digolongkan. Demikian ya kajian kita pada hari ini, ya mudah-mudahan
ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi saya. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa pengumuman-pengumuman yang mau disampaikan dan insyaallah hadapan di sini juga tempatnya kajian akan diisi oleh Ustaz Badrul Salam